Israel mengembangkan sistem pertahanan udara terbaru yaitu David's Sling dan untuk kedua kalinya digunakan untuk menghadapi serangan roket dari jalur Gaza pada bulan Mei lalu. Mari kita lihat sejauh mana kekuatan David's Sling ini. Beberapa tahun terakhir, kelompok Hizbullah Lebanon banyak melakukan penembakan rudal untuk menyerang Israel. Israel tidak hanya menghadapi ketegangan di perbatasan dengan kelompok Hizbullah, tetapi juga dengan kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza, Palestina, juga dengan Suriah. Makanya mereka mengembangkan sistem pertahanan udara yang diberi nama David's Sling agar bisa melindungi dan meningkatkan tingkat keamanan bagi penduduk sipil dan menjaga aset-aset penting dari ancaman udara yang seperti rudal balistik taktis, pesawat jet, dan pesawat tak berawak jarak menengah. Aset-aset penting itu berupa infrastruktur vital seperti fasilitas militer, bandara, pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, dan lainnya. David's Sling sengaja dibuat untuk mengisi kekosongan antara sistem pertahanan rudal jarak jauh dan sistem pertahanan rudal jarak dekat, sebab setiap sistem memiliki fokus, kapabilitas, dan cakupan yang berbeda sesuai dengan jenis ancaman dan jarak yang harus mereka tanggapi. Nah, sebelumnya Israel hanya memiliki sistem Iron Dome untuk menembak jatuh rudal jarak dekat, pesawat tak berawak, dan mortir-mortir yang belakangan banyak ditembakkan ke Israel dari jalur Gaza atau dari Lebanon Selatan. Sedangkan untuk menembak jatuh rudal balistik jarak jauh, Israel memiliki sistem Arrow 2 dan Arrow 3 yang pertama kali digunakan untuk menembak jatuh pesawat anti-rudal Suriah pada bulan Maret lalu. Ya, kurang lebih penggambarannya seperti ini. Kehadiran David's Sling ini menyempurnakan doktrin pertahanan multilapis Israel yang selama ini mereka rancang. Iron Dome untuk jarak sekitar 4 hingga 70 km. David's Sling untuk jangkauan 100 sampai 200 km. Arrow 2 untuk jarak sekitar 300 sampai 1000 km. Dan Arrow 3 untuk jangkauan hingga 2000 km. Jadi bisa dibilang Iron Dome ini lebih fokus pada ancaman pendek jarak seperti roket dan mortar. David's Sling diarahkan pada ancaman menengah seperti rudal balistik taktis, dan Arrow dirancang untuk mengatasi ancaman jarak jauh seperti rudal balistik antar benua. Komplit kan? Nah, dengan 3 sistem pertahanan yang berbeda ini, Israel jadi bisa memastikan ketersediaan dan keandalan pertahanan udara yang lebih baik. Jika ada satu sistem mengalami masalah atau overload, sistem lain masih bisa digunakan untuk menghadapi ancaman yang ada. David's Sling diproduksi oleh Rafael Advanced Defense System Ltd, yang memang merupakan perusahaan pertahanan Israel yang mengembangkan berbagai sistem senjata dan pertahanan, termasuk sistem pertahanan udara. Telah ada beberapa sistem pertahanan yang dikembangkan oleh Rafael. Pertama adalah Drone Dome, yang dilengkapi dengan radar canggih, sensor elektrooptik, dan sistem pengidentifikasi yang memungkinkan deteksi dan identifikasi drone yang beroperasi di area yang dipantau. Selain itu, sistem yang pertama kali ditampilkan pada tahun 2016 ini mampu mengintercept dan menonaktifkan drone secara efektif dengan menggunakan teknologi non-kinetik seperti gangguan sinyal atau jamming, intervensi elektromagnetik, atau bahkan mengambil alih kontrol drone secara remote. Kemudian ada Iron Dome yang pertama kali diluncurkan pada 27 Mei 2011. Seperti yang aku sebutkan tadi, sistem pertahanan ini dapat mendeteksi, melacak, dan mengintercept roket, artileri, dan mortir atau RAM yang ditembakkan dari luar atau sekitar wilayah yang dipantau. Meskipun Iron Dome utamanya dirancang untuk mengatasi ancaman dari RAM, tapi juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pesawat yang mendekati wilayah yang dilindungi, serta kemampuan tambahan untuk mendeteksi dan melacak UAV. Selanjutnya ada Sea Dome, dirancang untuk memberikan perlindungan 360 derajat terhadap ancaman rudal yang dapat diluncurkan dari pantai, laut, udara, atau bahkan kapal selam, termasuk rudal anti kapal dan rudal jelajah. Keempat, ada Spider, yang merupakan singkatan dari Surface to Air Python and Derby. Sistem pertahanan ini dirancang untuk pertahanan udara jarak pendek dan menengah terhadap pesawat, UAV, bom pintar, dan rudal. Dan terbaru dari Rafael Advanced Defense Systems ada David's Sling yang merupakan pertahanan terhadap roket artileri jarak jauh,
rudal balistik jarak pendek, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis. Nama David Sling terinspirasi dari kisah tentang David atau Daud dan Goliat yang dapat ditemukan dalam Alkitab pada kitab 1 Samuel 17, di mana seorang pemuda Israel bernama Daud menghadapi raksasa Filistin bernama Goliat. Nah, dalam kisah itu, Daud yang hanya seorang gembala berhasil mengalahkan Goliat dengan menggunakan ketapel alias slingshot atau sling yang ia kuasai dengan baik. Nah, Daud menggunakan alat sederhana ini untuk melemparkan batu ke arah Goliat dan mengenainya di dahinya hingga akhirnya bisa mengalahkan si raksasa dan memenangkan pertempuran untuk bangsa Israel. Pemilihan nama David Sling untuk sistem pertahanan baru ini diharapkan dapat mengalahkan ancaman yang tampaknya kuat dan superior, seperti halnya David atau Daud yang mengalahkan Goliat demi melindungi dan membela bangsa Israel. Tapi David Sling bukan satu-satunya. Berikut beberapa sistem pertahanan udara lain yang setara atau sekelas dengan David Sling. Nah, yang pertama ada Patriot Missile System atau lebih dikenal dengan PAC-3. Sistem pertahanan udara jarak menengah hingga jarak jauh ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1999, serta kini digunakan beberapa negara lainnya seperti Jerman, Yunani, Jepang, Yordania, Kuwait, Belanda, Polandia, Qatar, Romania, Arab Saudi, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Taiwan, dan Uni Emirat Arab. PAC-3 atau PAC-3 ini disebut-sebut sebagai sistem pertahanan udara yang kuat dan teruji yang dirancang untuk mengatasi ancaman seperti rudal balistik dan pesawat udara dengan jangkauan antara 20 hingga 40 km. Diperkirakan harganya mencapai 1,1 miliar US dollar atau sekitar 17,1 triliun rupiah. Kedua, ada S-350E Vitiaz Missile System yang merupakan sistem pertahanan udara jarak menengah buatan Rusia dan hanya digunakan oleh Rusia. Sistem ini dikembangkan pada tahun 1999 dan mampu mengatasi berbagai jenis target termasuk pesawat, helikopter, rudal jelajah, dan pesawat tak berawak dengan jangkauan antara 1,5 hingga 120 km. Sayangnya informasi mengenai biaya pembuatan sistem ini tidak tersedia secara publik. Ketiga, ada National Advanced Surface-to-Air Missile System atau disingkat NASAMS yang merupakan sistem pertahanan udara jarak menengah dengan jangkauan 180 hingga 200 km. Sistem ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1995 oleh Raytheon, perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat, bersama dengan Kongsberg Defence and Aerospace asal Norwegia. Sistem ini dirancang untuk memberikan pertahanan udara yang efektif terhadap berbagai jenis ancaman udara, mulai dari pesawat, helikopter, rudal jelajah, dan UAV. Pengguna NASAMS saat ini yang diketahui adalah Australia, Chili, Finlandia, Indonesia, Lithuania, Belanda, Oman, Spanyol, Ukraina, dan tentu saja Norwegia serta Amerika Serikat sendiri. Harganya mencapai 285 miliar US dollar atau setara dengan 4.400 triliun rupiah. Wow! Lanjut keempat ada Aster 30 Block 1NT yang merupakan varian dari Aster Missile System. Sistem pertahanan udara buatan Prancis dan Italia ini dirancang untuk pertahanan udara jarak menengah hingga jarak jauh dengan jangkauan hingga 1.500 km. Sistem yang dikembangkan sejak tahun 2016 ini digunakan oleh banyak angkatan laut di dunia seperti Aljazair, Mesir, Prancis, Yunani, Maroko, Italia, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Britania Raya, dan Ukraina. Harganya hanya 2 juta US dollar atau setara dengan 31 miliar rupiah. David Sling yang juga dikenal sebagai Magic Wand ini menggunakan radar canggih dan sensor elektrooptik untuk mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi target secara akurat. Peluru kendali yang digunakan memiliki sistem panduan tinggi yang memungkinkan intersepsi yang akurat terhadap target yang bergerak cepat hingga Mach 7,5 atau sekitar 9.261 km per jam. Bahkan mampu menangkal hingga 16 target secara bersamaan. David Sling juga memiliki kemampuan untuk beroperasi baik di siang maupun di malam hari.
Sistem pertahanan udara David Sling terdiri dari beberapa komponen kunci, termasuk radar multimisi, peluncur rudal, dan pusat manajemen pertempuran. Ini adalah bagian integral dari sistem dan berperan penting dalam deteksi, melacak, dan mengintersep ancaman udara. Dalam catatan perkembangannya sejak tahun 2009, David's Israel ini ternyata pernah meminta Kongres Amerika Serikat untuk memberikan bantuan tambahan sebesar 250 juta dolar dalam produksi David Sling di tahun 2015. Dan sebelum dioperasikan secara resmi, sistem ini melewati serangkaian pengujian ekstensif dan uji kelayakan, hingga akhirnya memiliki kemampuan sistem pertahanan udara untuk berintegrasi dan beroperasi secara bersamaan dengan sistem-sistem pertahanan lainnya, termasuk berbagai jenis rudal pertahanan udara, radar, dan pusat kendali. Kemampuan ini disebut dengan interoperabilitas. Nah, dengan interoperabilitas dan arsitektur pertahanan udara berlapis yang baik, David Sling akhirnya bisa berperan sebagai elemen penting dalam sistem pertahanan udara yang menyeluruh. Selain itu, David Sling memiliki keunggulan berupa akurasi tinggi dan peluru kendali yang digunakan memiliki desain aerodinamika yang canggih untuk mencapai tingkat manuverabilitas dan kecepatan yang tinggi, serta dapat diandalkan sebagai perlindungan komprehensif di darat dan di laut. Pada tanggal 23 Juli 2018, David Sling akhirnya digunakan untuk pertama kalinya dalam situasi pertempuran melawan arah Suriah. Namun kala itu penggunaannya dianggap gagal. Barulah saat Palestina meluncurkan roket di kawasan Tel Aviv pada bulan Mei lalu, sistem pertahanan rudal David Sling berhasil memperlihatkan kemampuannya dalam mencegat rudal musuh. Nah, saat ini baru Israel satu-satunya negara yang menggunakan sistem pertahanan udara ini. Namun, sejak Finlandia melihat kekuatan David Sling sesungguhnya, tepat sehari setelah mereka bergabung menjadi anggota NATO, mereka pun tertarik dan segera memesannya senilai 345 juta US dollar atau setara 5,3 triliun rupiah.